sambutan dari Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibie. Dalam sambutannya, Bapak Rusli Habibie sempat menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang menggeliat di Gorontalo sekaligus ternyata juga berdampak terhadap alih fungsi lahan yang menyebabkan sejumlah lahan persawahan yang kemudian berubah bentuk menjadi pembangunan gedung-gedung. Tapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi membaik sehingga kemudian juga ada pembangunan ring road untuk Gorontalo dengan panjang 45 km dan lebar 60 meter. Tapi di sisi lain Gorontalo juga mengalami krisis listrik sehingga dibutuhkan pembangunan baru pembangkit untuk memenuhi kebutuhan 35 megawatt. Dan saat ini di Pohuwatu sudah dipersiapkan pembangunan PLTG baru, groundbreaking, dan diharapkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkenan untuk melakukan peresmian pembangunan groundbreaking PLTG Pohuwatu. Pemirsa, sekarang saatnya kita mendengarkan sambutan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga Ketua Pengarah Panitia Nasional Festival Buah Lemo. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Gorontalo, Bapak Wakil Gubernur Gorontalo, Bapak Bupati Buah Lemo, seluruh kepala staf atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, anggota DPR RI, anggota DPD RI, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Selamat siang Buah Lemo. Syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini, tadi saat saya menuju ke sini, saya lihat, saya kagum juga betapa indahnya ternyata Provinsi Gorontalo. Terus terang ini baru sekali saya datang dan melihat dari atas. Tadi kebetulan bersama-sama Pak Gubernur, para kepala staf naik helikopter, dan sengaja sepertinya oleh Pak Gubernur diputar-putar sedikit karena sebentar-sebentar Pak Gubernur, ibu, iya saya bilang, tapi memang indah, lautnya biru, bening, pulau-pulaunya itu bersih dan masih rawan. Hanya kemudian yang menjadi pertanyaan, mau dibawa kemana ini Gorontalo? Kayak lagu. Karena dengan potensi maritim, potensi laut yang sebesar ini, tentu saja saya berharap bahwa akan banyak hal yang bisa dilakukan oleh Provinsi Gorontalo dan Pemprov serta semua pihak yang memang berkepentingan untuk bisa membawa Gorontalo ini menjadi suatu provinsi yang lebih baik dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Karena apa yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya ujungnya itu bukan hari ini. Hari ini adalah merupakan satu langkah awal yang bisa dilakukan oleh Provinsi Gorontalo untuk kemudian membawa masa depan yang lebih baik untuk masyarakat Gorontalo. Dari kemarin saat saya berbincang-bincang dengan gubernur, dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Gorontalo, dikatakan atau diceritakan bahwa, Bu, di sini masih ada loh tempat pendaratannya Bung Karno. Bener gak sih? Saya pertanyaannya, masih terawat gak Pak? Katanya Pak Gubernur, masih Bu, di situ masih ada foto-foto dari Bapak atau Pak Soekarno. Di mana tempatnya? Di dekat Danau Limboto. Benar nggak sih? Betul ya? Betul. Nah, kok ragu-ragu sih? Betul kan? Nah, artinya apa? Tahun 1963 saja sebenarnya Bung Karno itu sudah melihat bahwa provinsi, atau dulu itu belum provinsi, Gorontalo ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar dan luas. Karena
percaya atau nggak percaya, di mana tempat Bung Karno itu hadir, pastinya wilayah-wilayah tersebut itu pasti punya potensi yang sangat luar biasa. Namun belum dikembangkan atau kemudian belum ditemukan atau bahkan belum bisa diberdayakan. Contohnya saja Bali. Kalau sekarang itu apa-apa pariwisata itu Bali. Dari kecil atau kemudian saat Bung Karno menjadi presiden, kenapa beliau itu terlepas dari bahwa ibunya adalah orang Bali? Kenapa kemudian bisa membangun hotel Grand Bali Beach pada saat itu sebagai satu-satunya hotel yang ada di Bali? Karena beliau sudah bisa melihat potensi wilayah Bali nantinya akan kemudian menjadi sangat besar. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian Bung Karno membuat Gelora Bung Karno di Jakarta dan kenapa posisinya di situ? Ternyata ada Jalan Sudirman Tamrin dan Bundaran HI yang kemudian dibangun oleh beliau. Artinya visi dan misinya itu sudah sangat ke masa depan. Jadi saya kemudian berpikir, sebenarnya ada rahasia apa di Gorontalo ini yang belum kemudian kita bisa berdayakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya berharap bahwa setelah berlangsungnya Festival Bualimo ini di pantai, apa Pak tadi Pak? Soalnya saya takut salah nih. Boliuto. Nah, bener kan? Sampai Pak Wakasat di sebelah saya, Ibu hati-hati Bu, kalau nanti bicaranya salah, nanti artinya salah Bu. Ya, saya ingat-ingat terus. Boliuto ini dari tadi di kursi saya memandang indahnya itu sangat indah. Saya bahkan berpikir bahwa dalam kesempatan lain saya itu ingin nyebur di pantai ini. Kalau sekarang kan nggak mungkin, nanti ditontonin. Bahkan tadi saat saya menuju ke sini saya sudah melewati Pulau Cinta. Tadi muter Pulau Cinta itu bukan dari satu sisi, tapi muter udah kayak ngelihat Pulau Cinta, pada Pulau Cintanya itu kecil tapi dilihat dari semua sisi. Dan Pak Gubernur ini saya betul-betul kagum karena setiap saya tanya, Bapak potensinya apa yang ada di Gorontalo? Wah, semuanya tadi seperti disampaikan. Kita punya ini Bu, kita punya ini, kita punya ini. Pak, jangan kebanyakan, fokus saja. Mana? Kemudian Pak Gubernur, Bualimo Bu. Ya sudah, kalau gitu Bualimo. Artinya apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setelah ini apa yang harus kita lakukan untuk Bualimo? Pemprov, kemudian Pemda, semuanya harus bisa bekerja sama, bergotong royong dan bersinergi untuk menjaga, merawat, dan kemudian tentu saja mengembangkan potensi yang ada di Bualimo ini, sehingga masyarakat dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh luar negeri itu bisa datang ke Bualimo ini seperti datang ke Bali. Tadi saya tanya, Pak, kalau mau ke Pulau Cinta ini naik apa? Ada kapalnya Bu dari Bualimo. Nanti kan artinya harus dipikirkan jenis kapalnya, paket-paketnya. Orang-orang ini kalau datang ke sini disuruh ngapain? Potensi lautnya Bu bagus Bu, ada diving, bisa snorkeling. Selain itu apa? Saya bilang kalau nanya itu saya detail karena saya ini cuma mau datang ke satu tempat pariwisata kalau anak saya betah. Kalau anak saya nggak betah, 1-2 hari saya udah pergi karena saya nggak bisa bohong lagi sama anak-anak. Saya bilang di Bualimo itu ada diving, snorkeling, ini mereka tinggal buka internet. Kemudian mereka akan bilang bohong, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak mau ke sana. Tapi kalau kemudian bener ada, mereka saya bilang 2 hari aja maunya 1 minggu. Artinya apa? Orang-orang seperti saya ini dengan keluarganya, dengan anaknya itu harus bisa tertarik datang ke Bualimo ini. Di
Disitulah kemudian potensi pariwisata yang ada di sini kemudian bisa kita bangkitkan sebagai salah satu potensi yang ada di Gorontalo. Dan saya berharap bahwa setelah festival Buah Lemo ini akan tetap seramai ini. Jadi jangan cuma hari ini Buah Lemo ramai dan Gorontalo ramai, tapi hari-hari selanjutnya pun segera bangun, segera bangkitkan potensi yang ada di Gorontalo ini, supaya semua orang mau datang bukan hanya di pariwisata, juga potensi-potensi yang lainnya. Gorontalo itu kaya dengan potensi alamnya, jadi manfaatkanlah potensi alam yang ada di Gorontalo ini, khususnya pariwisata yang ada di Buah Lemo. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, diadakannya Festival Buah Lemo itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, perjuangannya itu 2,5 tahun. Kalau saya dengar ceritanya itu memang benar, karena sekarang saja banyak sekali provinsi, kabupaten, kota yang datang ke saya untuk kemudian bisa disetujui untuk ke sale berikutnya. Nah, tapi pertanyaannya kembali lagi, apa manfaatnya buat masyarakat Gorontalo dan masyarakat yang ada di Buah Lemo ini? Apakah kemudian mereka kemudian akan menjadi lebih sejahtera? Apakah kemudian daerah ini akan terbangun? Ini yang harus menjadi PR selanjutnya bagi kita semua, untuk bisa bersama bergotong royong membangun bangsa ini di setiap provinsi dan kabupaten kotanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Festival Buah Lemo ini merupakan satu rangkaian besar dari kegiatan Seltomini. Seltomini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pembangunan kemaritiman dan pariwisata, sekaligus pembangunan manusia dan kebudayaannya. Kenapa sekaligus merupakan pembangunan manusia dan kebudayaannya? Suatu daerah hanya akan berkembang kalau kemudian masyarakatnya siap untuk menerima perubahan. Perubahan yang seperti apa? Tentu saja perubahan untuk menuju menjadi yang lebih baik. Kalau kemudian di sini semua orangnya itu belum bisa tersenyum dalam menyambut para wisatawan, mulai hari ini kalau ada wisatawan yang hadir ya tersenyum. Jadi jangan cemberut terus. Bahkan tadi saya naik bentor, saya bilang nyaman juga ya naik bentor ini ya. Jadi kearifan lokal, kemudian hal-hal budaya yang memang sudah ada, tolong dipertahankan. Jangan ikut-ikutan dengan hal-hal yang memang tidak cocok dengan budaya lokal yang ada. Jadi kalau kemudian memang di sini bentor diterima, ya tetap kemana-mana ini nggak boleh misalnya mobil masuk, hanya boleh jalan kaki plus mungkin, saya nggak tahu, dengan bentor. Artinya apa? Semuanya itu alamnya akan tetap terjaga, tetap cocok dengan situasi yang ada, namun kemudian potensi-potensinya bisa tetap terbangun dan memberi kesejahteraan buat seluruh masyarakatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pemerintah juga sangat concern terhadap pembangunan infrastruktur, namun tanpa diimbangi oleh hal-hal yang kemudian harus ikut berkembang, tentu saja suatu provinsi dan kabupaten kota tidak akan lebih maju daripada hari ini. Karenanya itu harus dilakukan kombinasi bagaimana kemudian membangun suatu daerah itu menjadi lebih baik dan dilakukan bersama-sama secara gotong royong. Saya juga berpesan agar Festival Buah Lemo ini adalah suatu kegiatan pengungkit yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh elemen masyarakat Gorontalo. Karenanya masyarakat dan pemerintah Gorontalo harus mampu memanfaatkan momentum Festival Buah Lemo 2015 ini untuk bisa menggerakkan roda pembangunan di masa yang akan datang. Dan tidak kalah pentingnya, sekali lagi saya ingatkan, pasca kegiatan ini harus bisa ditindaklanjuti dalam merawat dan meningkatkan pembangunan yang dilakukan. Sekali lagi, pasca kegiatan hari ini adalah hal yang lebih penting daripada kegiatan hari ini.
untuk menyelenggarakan Festival Bualemo dan Seltobinya yang akan datang, pemerintah pusat dengan seluruh KL-nya bergotong royong berpartisipasi untuk bisa melaksanakan hal ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar nantinya Gorontalo, Sulawesi Tengah, Palu, Parigi Motong, dan Bualemo ini memang bisa terbangun sarana dan prasarana infrastrukturnya. Namun kalau kemudian tidak ditindaklanjuti lebih lanjut, saya yakin, ini bukannya kemudian berharap, tapi saya mengingatkan bahwa Bualemo dan Gorontalo itu pasti akan seperti ini terus kalau tidak ada tindak lanjutnya. Apakah kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Bualemo dan Gorontalo mau seperti ini? Saya yakin pasti jawabannya tidak. Tidak dan tidak. Karena pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berkeinginan bahwa Gorontalo ke depan ini walaupun sebagai provinsi ke-32 yang katanya baru lepas atau baru terpisah dari Manado atau Sulawesi Utara selama 14 tahun, saya yakin 10 tahun lagi kalau memang dibangun dengan baik bersama-sama secara gotong royong pasti akan bisa menyaingi provinsi-provinsi yang lain. Terakhir, atas nama seluruh panitia penyelenggara baik pusat dan daerah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang telah dengan sukarela dan sukacita berpartisipasi dan berkontribusi atas terselenggaranya Festival Bualemo 2015. Saya berharap dedikasi dan antusiasme ini akan terus dipertahankan dan dikembangkan dalam menggali, memanfaatkan, dan mengembangkan segala sumber daya yang ada untuk kemajuan Provinsi Gorontalo. Majulah Gorontalo, majulah Bualemo dalam semangat integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk menuju Gorontalo yang lebih baik. Salam revolusi mental. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.